Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Al-Fatihah tawassulan ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada was-salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlisin wa sallallahu musannif hadhil kitab Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sami Al-Khadrami wa ila Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi nafa'allahu bi'ulumihi wa amadana bi'asrihi sallallahu lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas napa nggih? Tayamum. Napa niku? Syarat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayammum khamsatun. Al-awwalu naqlut turaba. Al-thani an-niyatu, al-thalithu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ila al-mirfaqain, al-khamisu at-tartib bainal mashataini. Leres nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas syarat-syarat sahnya tayamum, maka kali ini kita akan membahas rukun atau furud, rukun-rukun tayamum. Jadi ibadah yang sifatnya mahdhah niku mesti wonten rukune. Wudu ada rukunnya. Salat ada rukunnya. Umroh ada rukunnya. Haji ada rukunnya, termasuk menikah
ada rukun. Artinya rukun itu sesuatu yang mesti harus dilakukan. Jikalau rukun ini tidak dilakukan, maka mengakibatkan ibadahnya tidak sah alias batal. Lah lantas apa saja rukun-rukun tayamum? Furudut tayamum khamsatun. Rukun-rukun tayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Yang pertama adalah memindahkan debu. Ya, memindahkan debu. Artinya apa? Debu itu kan ada di tempatnya. Oke, ada di tempatnya, baik fil ina, tempatnya di sebuah wadah, atau menempel di barang tertentu. Jadi yang pertama ada naqlut turab, proses pemindahan debu. Makanya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, jikalau seumpama ada puting beliung kayak beberapa minggu yang lalu itu, ada ternyata kena wajah. Oke. Apakah itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai syarat atau rukun di dalam tayamum? Tidak ada, karena tidak ada niatan untuk memindah debu. Oke. Yang pertama nih. Jadi yang pertama naqlut turab, memindahkan debu dari tempatnya ke anggota tubuh yang mesti harus dikenai debu itu. Nah, nanti apa saja kita jelaskan. Nah, seumpama ada, meskipun min wajhin ilal wajhin di sini penjelasannya. Jadi yang dimaksud naqlut turab itu tidak harus fil ina ilal wajhi. Tidak harus debu di satu wadah ke wajah. Ya, yang penting ada proses pemindahan debu ya dari mana saja. Asalkan memenuhi syarat yang kemarin, suci gitu ya. Seumpama jenengan melampah, ada angin buanter mengenai wajah, wajahnya asalnya tidak berdebu kok berdebu. Pertanyaannya, debu yang ada di wajah yang tadi kena angin itu suci atau bukan? Suci. Maka ini sudah sah jika kita mengambil debu yang ada di muka kemudian dikembalikan ke muka. Paham ya? Jadi seumpama debu tidak sengaja jenengan kena wajah, lah jenengan mantun niku mau tayamu karena nggak ada air. Lah di wajah ini yang sudah ada debunya kita ambil debunya, tak? Kemudian dikembalikan, itu sudah cukup dikatakan sebagai naqlut turab. Pun. Apalagi kalau fil ina dipersiapkan, itu sudah jelas kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rukun yang pertama ada proses pemindahan debu dari tempatnya. Jadi kalau di sini dijelaskan tahwilul mutayammim lahu walau min wajhin ilal wajhin, meskipun dari wajah ke wajah, ya. Bi'an sabatahur rih, karena ditiup angin, tsumma nafalahu minhu waraddahu ilaihi, kemudian kita ambil debu itu dan kemudian kita kembalikan kepada wajah itu, ya.
itu sudah cukup untuk dikatakan naqlut turab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu syaratnya, itu rukun yang nomor 1. Yang nomor 2, ats-tsani an-niyatu. Rukun yang nomor 2 adalah berniat. Jadi memindahkan debu tanpa niat maka juga tidak cukup, tidak sah tayamumnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan terutama ibadah itu tergantung pada niatnya. Maka jikalau ada orang ngusap wajahnya pakai debu tetapi tidak berniat untuk tayamum, maka itu bukan termasuk tayamum, toharoh, bukan. Ya ngusap saja. Okay. Jadi niat, pripun niate? Apal? Niat tayamum. Sing mari umrah biasa ini. Biasa di atas pesawat melakukan itu biasanya. Oke. Terus pripun niate? Ngawi. Niate. Ini ono Ustaz belajar tayamum mriki kata banyu kok. Dalam waktu-waktu tertentu mesti kepake gitu ya. Karena yang namanya tayamum itu tidak ada air. Ya. Tayamum itu dalam keadaan-keadaan tertentu dipakai. Jadi niatipun riun. Nawaitu tayammum lillahi ta'ala. Nawaitut tayammumi listibahatis sholati. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Ya, kenapa? Karena bisa saja tayamum itu ditaksis untuk sesuatu yang sunnah. Lek ditaksis melakukan sesuatu yang sunnah, nggak bisa dipakai untuk sholat. Makanya harus kita ambil yang paling tinggi nih. Itu pun berlaku sekali. Sholat fardu 1, setelah itu nggak bisa pakai fardu yang lain. Tapi dipakai untuk yang sunnah boleh. Jadi nawaitu tayammumi listibahatis sholati lillahi ta'ala. Jadi saya niat bertayamum untuk sholat boleh. Kalau arti harfiahnya agar diperbolehkan melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Jadi ditaksis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat itu penting ya. Niki kuatah pilihan-pilihan redaksi. An-niyatu kana yanwi istibahatis shalah. Jadi bisa saja niat itu untuk diperbolehkan salat. Ya. Fala farqa baina ay yata'arradu lil hadas. Sama saja jenengan jenabat, sama saja listibahatis shalah semuanya. Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu darurah, dilakukan hanya untuk melaksanakan sholat. Yang wajib ya, yang wajib. Jadi makanya darurah. Jadi kalau jenengan mari berhubungan dengan istri, 1 jam lagi mau berhubungan lagi, nggak usah tayamum. Kalau mau sholat baru tayamum, gitu loh maksudnya. Kalau mau sholat baru tayamum. Jadi kata musannif di sini tidak ada bedanya antara hadas, ya. Karena hadas dengan karena mau sholat. Bi ayyakula nawaitu istibahatis shalah minal hadas.
Ya. Hadas aswar atau hadas akbar sama saja, niatnya listibahatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara wudu seumpama jenengan mau wudu atau mau habis hadas akbar, tata caranya tetap sama. Beda kalau jenengan pakai air wudu dan mandi, itu kan tata caranya beda, ya. Jenengan wudu dengan mandi besar kan beda. Nah, sedangkan tayamum itu sama. Kenapa? Karena kata musannif di sini bahwa tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Lah jenengan seumpama hadas kecil atau hadas besar, dengan tayamum, melakukan tayamum, itu hadasnya tetap. Jadi tayamum itu dilakukan sebagai syarat, okay, untuk sholat saja. Seumpama kok mari sholat ada air, maka hadas itu wajib dihilangkan. Jadi satu kali lagi saya sampaikan bahwa tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau seorang berniat dengan maksud melakukan sesuatu yang sunnah, maka dia tidak diperkenankan dengan tayamum sunnah melakukan perkara yang wajib. Saya ulangi, jikalau seorang bertayamum ditaksis untuk ibadah sunnah, maka tidak diperkenankan dengan tayamum yang sunnah melakukan sesuatu yang wajib, sholat wajib, ya. Jadi makanya dibalik mawon niat listibahatis shalah, maka tayamum untuk sholat tadi boleh melakukan sesuatu yang sunnah. Pun alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang nomor 2, an-niyatu, niat, ya. Niki wajib. Lah makanun niyah, kapan niat itu dilakukan? Niat itu dilakukan ketika kita pertama kali membasuh muka. Meskipun tidak bisa dawam, tidak bisa terus. Nah, jadi niat itu sekali mawon, cok diulang-ulangi. Nawaitu tayammum, nawaitu tayammum, sekali mawon. Jadi sekali niat ya sudah dilanjutkan. Kadang ada orang berwudu itu tak. Kadang-kadang kalau ningali wudu, nawaitu dari Allah. Ini ku jenenge mempersulit diri. Ibadah niku gampang, Islam niku sangat gampang. Islam itu mudah. Tapi kadang kitalah yang memperberat ruwetnya. Jadi niat itu pertama saja, asalkan muqtarinan bi fi'lih, bersamaan dengan perbuatannya. Pertama itu yang dimaksud muqtarinan. Tak sudah niat ya sudah, selanjutnya dilakukan saja. Tanpa bidawamin niyah, tanpa harus niat terus sampai selesai. Boten. Oke. Kadang ada orang sholat nih takbirat dua. Untung pinggirnya kan arek cili. Arek cili langsung ngong. Niat itu sederhana.
Hati niku keren. Ciptaan Allah niku bisa meringkas niat secepat kilat. Kalau lisan kan harus diejak. Niat ingsun sholat subuh 2 rakaat. Kan begitu kan? Kayak lisan. Tapi kalau hati dalam sekejap tek bisa. Hebatnya nih. Jadi ya sudah, dibuat mudah, jangan mempersulit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka nuniyah fitayamum niku di awal muktarinan bi fi'lih. Jadi ketika debu kita sudah ambil, kemudian dibasuh ke muka, tek baru niat. Ya. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata musannif wa mahallun niyati awwalul wajibat. Jadi tempat niat niku pertama ketika membasuh sesuatu yang diwajibkan. Wa yamsahu syai'un minal wajhi, dan dalam membasuh sesuatu dari muka ya. Tek. Jadi tidak harus seluruhnya minal wajhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu, adapun yang nomor 3 mashul wajhi, yaitu membasuh wajah. Ya. Jadi wajah sebagaimana dijelaskan ketika wudu kemarin, itu dari atas mulai tumbuhnya rambut ya, bawah sampai dagu. Itu wajah hatta zahiran lihya tinggi. Benar. Jadi dari tumbuhnya rambut sampai dagu ya. Nopo jeneng ini? Nih jenggot lah tumbuhannya. Ya dagu dan Dagu nggih. Heeh. Mboten cangkem nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang nomor 3 rukun daripada tayamum itu adalah membasuh wajah. Jadi tidak usah dibalen-baleni seperti wudu nggih. Lek dibalen-baleni engko dadi mustakmal. Jadi pokoknya jidat kene seret ke pinggir jempol pinggir ini, tengah jentik nah kena irung terus ke bawah, nyampe di bawah ya sudah selesai, nggak usah waduh motoku durung. Jenenge napa darurah kok sempurna mboten. Jadi pokoknya tak nempel atas, kemudian jempol kiri sampai napa niki? Niki lho. Mboten niki lho. Hah? Mboten godek niki lho. Napa niki? Hah? Mboten sampai pentil ya napa niki? Bener. Kotel ya. Niki lho. Sing menonjol niki lah. Terus ke bawah, sedangkan yang tengah, jari tengah mulai dari kelingking, niki bagian tengah, tek ke bawah. Sekali mawon, enggak usah diulang-ulangi. Oke. Karena juga berlaku yang namanya mustakmal, yang namanya nopo tayamum sekali lewat tapi mengena pun selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, adapun yang nomor 4 mashul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku ya. Jadi sebagaimana yang dipraktekkan oleh sinten kemarin Ustadz sinten niku Novan ya, dipraktekkan di depan kemarin. Jadi habis ambil debu tangan dari
Apa jeneng ini? Punggung tangan. Dari punggung, kemudian tek, tes. Jangan sampai tek. Kenapa? Kalau sampai gini itu namanya mustakmal. Debu yang ada di tangan sini sudah tidak bisa dipakai. Jadi baru yang kiri dari punggung tangan, seret, baru terakhir selesai. Mboten mawon. Bener nggih? Alhamdulillah. Ayo, bayar larang-larang dek ke Mekah belajar tayamum ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu at-tartib bainal mashataini. Yang nomor 5 adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan. Bainal mashataini, di antara dua basuhan. Jadi yang pertama itu adalah muka, yang kedua adalah kedua tangan. Itu jangan dibalik tangan dulu baru muka. Ya, itu namanya tidak tertib. Walau an hadasi akbarin, meskipun itu adalah tayamum dari hadas akbar. Jadi harus nopo jenengi harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nanti cepat. Faslun fi bayani ma yubtilu tayammumi. Fasal ini menjelaskan sesuatu yang membatalkan tayamum. Mubtilati tayammumi, adapun yang membatalkan tayamum, sesuatu yang membatalkan tayamum ba'da sahhatihi, setelah tayamum itu sah. Ya, salah satu niku wonten 3. Ada 3. Jadi hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Ahaduha, salah satunya ma abtalal wudu, adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Artinya napa? Sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Napa mawon sing membatalkan wudu? Ngentut. Makan boten makan. Nggih, ngentut ngoyo sak jenise pun ngoten niku. Terus napa mawon? Kan sudah dibahas kemarin. Berhubungan sama istri. Terus dua istri wis ngerti ya. Dalam nomor murtad lewutu boten. Lewutu boten batal. Bersentuhan kali sinten? Bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, yang non muhrim. Jadi bukan bapak, bukan ibu dan seterusnya itu. Kemudian tidur, kehilangan akal. Jadi kehilangan akal entah majnun di wongi atau ya karena sebab tidur itu pengecualian kalau tidurnya duduk ajek gak gerak-gerak. Itu kalau itu kan gak batal. Dan tidurnya Rasul Muhammad SAW atau para Rasul. Kesali kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membatalkan tayamum itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wa tsaniha ar-riddatu. Yang nomor 2 adalah murtad. Jadi murtad itu artinya keluar dari Islam. Maka kenapa di sini disebutkan murtad? Kok yang pertama tadi sesuatu yang membatalkan wudu? Kalau wudu, murtad itu tidak membatalkan wudu. Enggak.
Jadi seumpama ada orang murtad nih, ada orang Islam murtad entah karena sengaja atau tidak, mari ngono balik maneh. Sedangkan wudhunya belum batal, maka wudhunya tetap langgeng. Oke. Beda dengan yang namanya tayamum. Lek tayamum itu dapat murtad dapat membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum di sini dijelaskan oleh musannif bahwa fayabtulu tayammum li'annahu taharatun dha'ifatun. Karena tayamum itu adalah bersuci yang kadarnya lemah. Najis saja nggak bisa hilang. Oke, najis saja nggak bisa hilang, hadas saja tidak bisa hilang. Oleh karenanya, karena tayamum itu sifatnya taharah yang lemah, li'annahu, karena tayamum itu listibahatis sholati, dilakukan untuk melakukan sholat, diperbolehkan sholat. Wahia muntafiyatun maha bihilafil wudu. Sedangkan sholat kemudian murtad pas sholatnya batal. Kalau sholatnya saja batal, maka tayamumnya juga batal. Sekarang logikanya dibalik, orang wudhunya masih langgeng, kemudian sholat dengan sebab-sebab tertentu sholatnya batal, entah karena sarungnya bolong, okay? Apakah kemudian wudhunya batal? Boten, tetap wudhunya langgeng. Inilah yang dijadikan sebagai analog atau kias oleh ulama musannif ini, bahwa murtad itu dapat membatalkan wudhu khilafan murtad itu dapat membatalkan tayamum khilafan ma'al wudhu, berbeda dengan wudhu. Saged dipahami mboten nih? Jadi lapo sih kok wudhu iku lek murtad gak batal, sedangkan tayamum itu batal? Pertama alasannya karena wudhu itu adalah thaharah yang sifatnya dhaif, lemah. Yang kedua, tayamum. Maaf. Jadi karena tayamum itu adalah thaharah dhaifun, lemah. Yang kedua, tayamum itu dilakukan hanya sebagai syarat agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Sedangkan sholat, kalau murtad yang melakukan, maka sholatnya tidak sah atau batal. Sholat saja batal, apalagi tayamum yang dilakukan karena darurat. Berbeda dengan wudhu, yang mana wudhu itu meskipun sholatnya batal karena sebab-sebab tertentu, asalkan wudhunya atau dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, maka wudhunya tetap langgeng, tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsha, adapun yang nomor 3, tawahumul ma, yaitu ragu akan adanya air, apalagi yakin. Ragu saja itu dapat membatalkan tayamum. Contoh seperti fata morgana, didelok toko aduan, gitu anu banyu. Lho iya akeh wong ngono. Ragu. Ya. Sedangkan jarak untuk ke sana itu cukup waktu. Cukup waktu. Artinya apa? Nggak kepepet waktunya untuk sholat. Seandainya ke sana masih bisa untuk melakukan sholat. Maka keraguan akan adanya air itu dapat membatalkan tayamum.
Nah, in tayammum li faqdihi, jika orang yang tayamum itu karena nggak adanya air. Lah kalau tayamum itu karena sakit seumpama, itu lain lagi. Ya, kalau karena sebab sakit seumpama, bukan karena tidak adanya air, maka adanya air itu tidak menjadi sebab batalnya tayamum. Jadi karena beda sebab. Oke. Jadi karena nggak ada air jenengan tayamum. Kemudian pada satu waktu ragu, gitu ono banyu ngene. Maka itulah yang dapat membatalkan tayamum. Nah, beda dengan orang yang sakit kemudian tayamum karena tidak memungkinkan pakai air, airnya ada. Meskipun ada air, tayamumnya tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun, ada yang bertanyakan? Sudah. Silakan. Jadi begini Pak Ustaz. Tadi memang apa istilahnya itu tayamum ini bisa hanya digunakan untuk yang pada sholat saja. Sedangkan kita itu dalam keadaan hadas besar atau jadi yang mungkin yang seperti di pesawat tadi banyak pendapat mungkin karena kencing dia tidak bisa dipisahkan menjaga air, tapi ini kan tetap sah kan kalau lihat penjelasan dari Kenapa pertanyaannya? Pertanyaannya itu untuk minyak yang itu padahal ya ini masih dalam hadas gitu loh, kok bisa gitu melakukan tayamum. Baik. Dari niat saja kan kita sudah jelas bahwa tayamum dilakukan untuk listibahatis shalah sebagai syarat karena sholat itu premati wajib dilakukan. Nggih. Nggih, lorong kan wajib. Pokoknya premati ya. Lah nggih sih? Nggih. Lho. Jadi ya, yang namanya pokoknya mukallaf nggih, mukallaf niku ya berakal, mumayyiz, itu wajib sholat premati. Nah, maka orang sama jenabat hadas besar. Nah, dia wajib bertayamum jika sudah masuk waktu sholat. Makanya saya katakan tadi bahwa jenengan berhubungan dengan istri. Kan isu. isu maksudnya. Kemudian ini dalam kondisi yang nggak normal, nggak ada air, kemudian jenengan mau melakukan lagi jam 10. Apakah wajib bertayamum dulu? Mboten. Wajib tayamum kalau jenengan mau melakukan sholat. Wong hadase nggih tetep. Nggih. Niki tayamum hanya untuk sholat saja atau ibadah yang sifatnya mahdhah. Tapi untuk kebaikan-kebaikan yang lain kan nggak mensyaratkan suci, nggak mensyaratkan wudu. Maka oleh karenanya jenengan kalau hadas itu wajib untuk tayamum. Untuk tayamum, kalau mau melaksanakan sholat fardu. Soalnya nopo? Sholat niku tetap melekat, wajib dilakukan selama dia mukallaf dan gak mati. Lewis is dead, ya disolati. Makanya dikasih syarat untuk tayamum. Enggak kemudian ngawur. Kalau banyu bapak wis gak usah sholat. Atau sholat tapi gak pakai tayamum. Ini kan ngawur nih. Jadi maka oleh karenanya tayamum itu dilakukan jikalau kita mau melaksanakan sholat. Atau jenengan ada orang sakit. Orang sakit itu biasanya takut air.
mulai greges-greges ya kan, kena air tambah parah. Maka bagaimana caranya? Ojo mukso gawe banyu. Islam itu mudah, jangan mempersulit. Makanya menjaga jiwa itu bagian dari min usul fil Islam. Menjaga jiwa, menjaga jiwa kita itu bagian sesuatu yang penting di dalam Islam. Maka oleh karenanya jangan kemudian mempersulit diri karena kita nggak paham. Karena semangat, oh, aku kudu. Padahal dokter wis bilang jangan kena air dulu ya, biar cepet. Oh ini ngayal lah ya. Jadi Islam itu mudah. Maka jikalau adik kita diberikan kemudahan-kemudahan, ambil saja. Ya, kalau Allah memberikan kemudahan, kenapa kita kekeh mempersulit? Yang penting kemudahan itu memang diperkenankan. Ya, monggo. Ada 2 pertanyaan. Ya, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa, nggih, Abah Sukri Muhammad. Yang pertama terkait dengan jenazah. Kalau jenazah tidak ada air, ketika diwudukan, apakah kan posisinya nggak ada air, apakah bisa diganti dengan tayammum atau tidak, atau harus air? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tawaf kemudian batal, kan air banyak di sana, itu sebaiknya tayammum atau cukup? Baik, yang pertama tentang wudu, mengwudukan jenazah itu hukumnya sunnah. Jadi jenazah itu tidak diwudui itu gak masalah. Yang wajib itu memandikan. Tapi kalau kita mengwudukan jenazah, niatnya wajib. Jadi bedanya antara memandikan dengan mengwudukan. Kalau memandikan nggak pakai niat tetap sah. Karena yang wajib itu memandikan, bukan niatkan. Ya. Sedangkan wudu perbuatannya sunnah, niatnya wajib. Lek wudu tidak diniati nggak jadi wudu. Oke? Weddingnya esek-esek, ya nggak wudu. Maka lek seumpama orang mau mengwudukan jenazah, maka wajib niat. Kok nggak pakai niat berarti nggak ada wudu. Apakah tetap sah? Ya nggak sah. Nggak wudu. Artinya apa? Nggak dapat pahala wudu. Apakah berdosa? Boten, karena mengwudukan jenazah niku sifatnya sunnah. Yang wajib itu adalah memandikan. Sedangkan niat di dalam memandikan itu sunnah. Lah ukuran memandikan jenazah bagaimana? Meratakan air ke seluruh tubuhnya. Rata dan hilang najisnya tentu. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Kenapa kok dimandikan? Karena syarat untuk disolati itu adalah suci. Kok ono jenazah gak dimandikan, maka gak wajib disolati. Lagi ngomong ono wong keren, aku lek mati ojo disolati. Contoh lagi nih, contoh orang yang meninggal dalam keadaan berjihad fisabilillah, maka haram dimandikan. Meskipun banyak justru itu yang kemudian besok lebih harum dari semerbak minyak misik.
Lah, karena tidak dimandikan, orang yang meninggal di medan perang maka tidak disolati. Yang kedua, sing nyolati durung karuan masuk surga, sing meninggal iki wis jihad fisabilillah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jelas mereka itu punya saksi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sing nyolati gak karuan. Jadi oleh karenanya suci itu menjadi prasyarat jenazah untuk disolatkan. Jadi kalau memang tidak ada air, ya gak usah wudu. Yang penting kewajibannya selesai. Kadang nih, saya kemarin di rumah saya di Madura saya itu, mbah saya meninggal, mandikan. Setelah akhir saya dipanggil, tolong ditusi ambek diwudui. Saya mikir loh, ket mang lapo. Padahal wis suwi wis lek wong urip kedinginan tak delok. Ya apa sih? Jadi niat niku pertama mawon, wis gak usah ribet-ribet. Ya diwudui sunnah, diwudui terlebih dahulu. Setelah itu baru dimandikan. Setelah itu ya selesai, pokoknya suci ya sudah, gak usah niat-niat lagi. Tak tanya, ya sudah diniati tadi. Wes diwudui mang, lah apa diwudui mana di? Nah yang penting suci selesai. Jangan meribetkan diri. Mari ngono jare Islam iku ruwet. Awaya sing ruwet. Yang kedua pertanyaannya adalah terkait dengan tawaf. Ndek Mekah wis gak karu-karuan. Wudu pakai air Zam-Zam. Nggih. Nggih. Makanya bersinar. Lah jikalau tawaf, tawaf kan 7 kali nih, 7 kali putaran, dapat 5, batal, ngentut, lek dipegang wong Turki yo gak batal lah. Kami tidak madhab, lawan sih. Langge sih tidak madhab kan nggih? Nggih. Pakai Imam Ahmad bin Hambal mriko, gak batal. Yo sing penting aja ngene-ngene. Ana wong Turki kinyes-kinyes. Cek pernah megang rek. Biasa ngoten. Jadi kalau tawaf karena desa-desaan, apalagi biasanya Desember nih, atau kalau sekarang pasca Covid itu luar biasa, katanya itu padat merayap nih. Kemudian di tengah-tengah ada sesuatu yang menurut jenengan membatalkan wudu. Apakah boleh pakai tayamum? Gak boleh. Nah, sudah dijelaskan sebab-sebab tayamum itu karena nggak adanya air. Nggak adanya air itu nggak cukup perasaan, harus ada ikhtiar, usaha dhisik. Ditoleki baru gak ono, baru tayamum. Loh di Mekah tinggal jenengan keluar dari barisan, sudah bisa wudu. Nggih. Jadi maka tidak boleh tayamum mbok napa gegere wong Turki yo. Modus sih. Kalau haji kan super padat masalahnya kondisinya. Tapi kan tetap ada air. Nah, maka jadi jenengan wajib tetap berusaha. Ukurannya berusaha itu kan sudah ditentukan. Seandainya jenengan dari sini adanya air itu di Porong. Sementara jenengan ke Porong itu butuh waktu 1 jam. Oke? Maka kemudian seandainya
jenengan wudu keporong itu dapat melebihi waktu sholat duhur seumpama atau sholat maghrib, maka disitulah kita boleh melakukan tayamum. Jadi kalau cuma keluar barisan itu nggak sampai 1 jam. Nggih. Yang penting ojo nerobos ngeten. Entek. Jadi pelan-pelan dek. Nggih. Jadi ojo motong kompas. Ya Pak Sukri nih semerep nih. Tekniknya bagaimana caranya keluar dari barisan ketika tawaf. Nah, maka insya Allah dengan mudah, nggak sampai 5 menit sudah ada di barisan terluar. Jadi nggak bisa kita kemudian, aduh, tayamum mendekat ke Ka'bah ditinggal pun sudah habis waktunya. Itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.